Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel GT Pro Motovlog. Mantap. Ya pada video kali ini aku mau sedikit nge-review ya. Di video sebelumnya kan aku sama si Wahyu ke waduk Sempor. Nah, aku pakai GTR ya biasa. Si GTR hitamku itu yang ada di sana lagi. Dan ini aku lagi mau review CB 150 yang udah modif touring. Nah, untuk ubahannya sendiri ini sebenarnya menurut aku dari segi penampilan ya itu cukup mencolok. Nah, yang mencolok banget itu bagian sini ya. Jadi jarak antara spakbor sama ban itu cukup tinggi ya, karena dia udah dipakai ditambah sama ditinggiin soknya pakai di sana yang bagian atas itu udah tinggiin. Terus bagian depan juga dia udah ditinggiin 5 cm atau 6 cm ini kurang lebih, pakai peninggi sok ya di sini. Nah, setelah itu selain dari itu dia udah pakai tubular juga, yang menurutku ini sih ya bagus sih, tapi ini kayaknya pernah jatuh jadi kelihatannya kurang bagus, banyak dikit, nggak apa-apa. Terus untuk bagian perklaksonan atau perbunyi-bunyian biar membudeki orang, dia pakai Denso ya, nggak di endorse ya, cuma review aja. Terus ini pakai fog lamp dia kanan kiri. Tapi kalau misalnya pakai itu ya pakai klakson variasi harus mengorbankan klakson aslinya itu dilepas. Jadi di sini dia dilepas, yang aslinya harusnya buat klakson aslinya, sekarang udah kosong aja gitu. Terus selain itu paling modif-modifnya itu simple ya, kayak ini ditambahin bagian depan ini lampu kabut ini kuning ya warnanya. Terus untuk urusan olahraga jari bagian kiri ditambah-tambahin tombol-tombol tambahan ya, biar lebih yoi gitu ya. Untuk overall kayak gini sih menurut aku cukup, insya Allah siap touring lah ya. Cuma ini tambah satu lagi standarnya, dia diganti pakai punya KLX ya, panjang sekali lenganku ini nggak salah panjangnya gitu ya. Nek menurut aku sih udah siap touring banget, tapi nek buat harian sih nek menurutku nggak terlalu cocok ya. Karena apa, tinggi dari motor ini pun jadi lebih tinggi. Yang standarnya CB aja aku jinjit, kalau pakai ini pasti lebih jinjit lagi. Terus coba kita naiki aja. Kok rubuh. Nah, ini benar-benar nggak napak ya. Aku yang bagian kanannya nggak napak, yang kiri jinjit sekali. Udah kuduga sih ini pasti nggak napak. Dan untuk resiko jatuh atau rubuh ketika belok itu lebih tinggi ya ketimbang menggunakan standarnya. Lalu mungkin ada yang tanya, bang, untuk mesin-mesin apakah ada perubahan? Untuk mesin masih standar ya, masih standar mesin CB 150 dengan kode K56. Oh iya, sama satu lagi kelupaan, dia gearnya udah diganti pakai set dari Triple S, tapi ukurannya lebih gede, 2 mata atau 1 mata gitu. Dan motor ini memang sebenarnya itu nyari ketika di tanjakan, jadi ditinggiin gitu, digedein. Untuk kilometer udah cukup sedikit sebenarnya, cukup sedikit, cuma 9.000 under 10.000 ya, karena motor ini cuma dipakai dalam kota aja. Sama yo ini sih yang bikin kurang ganteng, hilang. Terus ini mungkin warna rubuh sama buluk ya karena hujan gitu aja ya. Untuk wow, aku ini jane ngeri nek nurunin motor-motor gede kayak gini. Secara tampilan jane masih standar, cuma nek waktu dinaiki kengerian jadi lebih bertambah gitu ya. Ya untuk tes jalannya nanti akan tayang setelah ini. Oke, ini adalah video test ride ya. Mau pelan-pelan aja soalnya aku nggak sampai. Mesinnya sama GTR ku. Ya Jun, duluan Jun. Aku ratakan soalnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih cukup mengerikan motornya.
Sangat tinggi motornya cuy. Tingginya itu jadi jarak antara bokong ke tanah itu hampir berapa ya, 1,5 meter kali ya. Beda banget sama GTR ku. Sumpah sih. Gila. Aku harus pelan-pelan banget sih pakai motor ini. Ngeri. Tinggi banget kayak naik onta. Ya namanya juga modif touring. Nah kalau pakai motor ini tuh kayak yang kemarin, kayak yang tadi aku bilang itu, jadi rasanya tuh kayak naik ini loh, hampir mirip-mirip kayak tingginya GS ya. Ya walaupun aku belum pernah naik sih, cuma tingginya itu mirip-mirip gitu. Feel-nya gitu loh, feel gede bangetnya itu mirip. Dan apa ya? Jadi aneh sih, aku biasanya pakai motor yang pendek ya, enggak ya, bukannya pendek sih, enggak terlalu tinggi. Nah begitu aku pakai motor ini, wah gila, nggak sampai cuy, bener-bener ini nggak sampai tanah. Aku ngeri banget, spionnya nggak ada satu, satunya nggak senter lagi. Ya wis nggak apa-apa, namanya juga bukan motor kita sendiri. Yang penting tetap hati-hati ya teman-teman, kalau misalnya naik motor sendiri ataupun minjem motor temen ya harus hati-hati, ojo nyile malah tibake gitu. Ya ini aku rencana mau nyari makan ya, sekaligus nanti OTW pulang ke Purwokerto lagi. Ya ini aku udah keluar ya dari kawasan tadi, Waduk Sempor Gan, ternyata bukan Sempor. Ngeri. Harus hati-hati sekali karena jarak pandangnya sangat tipis. Pelan-pelan. Mungkin sambil ini ya, buat teman-teman yang mungkin masih mau masang tubular, ini aku ada sedikit unek-unek ya. Kelebihan dan kekurangan tubular. Nah menurut aku sih kelebihan dari tubular itu ya aman, karena motor kita lebih terjaga ya kanan kirinya. Nah kekurangannya pakai tubular itu apa bang? Kekurangannya itu kita tuh agak metatak gini ya, nggak senatural waktu kita pakai motor sebelum dipasang tubular. Yo tergantung ini sih yang ngastem tubularnya gimana. Tapi nek menurutku sih tubular itu kalau misalnya mau pasang tubular ya harus disesuaikan dengan teman-teman lah, posisi ridingnya kayak gimana. Nek asal beli jadi sih menurut aku kurang ya, karena yo ini nek menurut aku sih nggak nyaman banget ya, karena kaki kita nggaduk di sini dan bikin dengkul itu agak linu-linu gitu kan, agak sakit bang. Agak gitu. Jadi kayak gitu sih kurang lebih menurutku ya. Tubular itu kayak gitu kurang lebih ya. Misalnya teman-teman ada ya preferensi lain, soalnya masang aksesoris, masang modifikasi itu kan berdasarkan preferensi masing-masing ya. Aku harusnya sih nggak boleh debat ya, cuma memberi masukan aja. Nek bisa kalau misalnya mau masang tubular, pasanglah tubular itu yang custom, bener-bener teman-teman itu bikin lekukannya itu disesuaikan dengan kaki teman-teman biar nyaman ya, intinya itu tok kayak gitu. Ini kita mau kanan ya, wah tapi spionku ra ono, astagfirullah. Cobaan pun dimulai guys, cobaan dimulai. Jadi yo sama ini sih tak tambahin ya, sama tadi kan modif touring gini ya, standarnya itu kan dia pendek dari tanah. Kalau misalnya di modif touring itu kan biasanya lebih tinggi gitu ya, biar lebih gak gasrok. Cuma ada satu kekurangan ya, dan kelebihannya. Nah kelebihannya itu tadi motor lebih aman, jadi jarak bawah itu lebih aman dari kegasruk-gasrukan, lebih safety lah. Dari segi mesin, segi knalpot itu tidak gasrok. Nah tapi ada kekurangannya kalian kalau misalnya tingginya tidak lebih dari 170 atau 170 cm ya, itu bisa keguling. Aku yo kaget tadi, soalnya bukan
klakson motorku nggak kayak gitu, aku ya kaget tadi. Mau tak kira mobil, hanya tak kira mobil loh, dan wih, oh klaksonnya nyong. Ya itu tadi sama ini modif tadi klaksonnya ya bunyinya kayak gitu. Jadi ini klakson Denso. Klakson Denso bunyinya kenceng banget kayak mobil, pokoknya jos margodos kalau buat ngageti orang. Sampai aku tadi waktu Bang Jo itu kan ngelakson Wahyu ya, tak suruh maju itu. Cuma aku ya kaget sampai mati mesinnya tadi. Sampai mati. Tak kira ada mobil di belakang, terus tak tengok itu kan belakang. Wih, rano mobil. Oh, klaksonku ya. Ya ini aku ngambil arah atau jalan yang menuju ke Purwokerto lagi sambil kita cari makan. Kenapa Bang kok nggak ke Banjar aja, ke Banjar Kota? Soalnya kan kalau dari sini Banjar Kota itu masih cukup jauh ya, sekitar 5 atau 10 kilo. Nah nggak salah dari sini. Soalnya ini kebetulan tadi di vlog kemarin kan itu kan hujan. Ya untuk overall kayak gitu ya tadi untuk review dari CB150R facelift ya, yang LED lampunya itu dengan modif touring ya seperti ini. Atau misalnya teman-teman nggak srek udah modif touring kuwi Bang, semi touring ya wis lah, pokoknya modif itu kurang lebih kayak gitu. Untuk impresi yo kalau buat jalan enak ya, tapi kalau buat berhenti Masya Allah, astagfirullahaladzim, kalian harus siapkan kaki yang panjang dan harus selalu siap dengan segala kemungkinan. Soalnya kalau modif kayak gini teman-teman pasti, nah aku sendiri ya, ini pendapatku ya, pasti akan kesusahan ketika akan misalnya berhenti di Bangjo gitu ya. Apalagi teman-teman misalnya pakai helm full face kayak gini, pasti agak kikuk gitu loh rasanya, agak gak enak. Ya wes, untuk video kali ini kayak gitu dulu untuk review sama tes ya, tes ride dikit-dikit aja, karena bukan motorku, aku ya takut nah misalnya jatuh nanti malah nempui dan nggak murah kan. Ya udah gitu aja, terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik like apabila teman-teman suka video-video seperti ini, video motovlog tentunya ya, komen di bawah dan subscribe ke channel GT Pro Motovlog apabila belum. Follow juga follow juga Instagram saya di @restu_s dan teman saya di Wahyu Junianto atau Wahyu JNTO kalau nggak salah ya. Dan akhir kata sampai jumpa di vlog atau video selanjutnya. Bam.